Jadi kesimpulannya, kalau ada orang tua sudah terlanjur ngasih sesuatu kepada salah satu anak, ini boleh pemberiannya dicabut kembali, hibahnya boleh diambil lagi, boleh. Tapi kalau ada anak kadung ngasih sesuatu ke orang tua, maka anak tidak boleh mencabut kembali. Itu bedanya secara fikih seperti itu. Itu dari hadis ini seperti itu pelajarannya. Kita itu sunat menyamaratakan kasih sayang, menyamaratakan pemberian, mengadili semua anak-anak kita. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena itu yang lebih dekat dengan takwa kepada Allah. Kalau Rasulullah mengatakan fattaqullah wa'dilu baina auladikum, seperti itu kesimpulannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabi lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Malam hari ini kita meneruskan pembacaan tafsir Jalalain surat Yusuf ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Al-ayah. Kemarin dijelaskan bahwasanya di dalam kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, sebagaimana ayat 7, ayatun lisailin, menjadi pelajaran bagi orang yang bertanya tentang cerita mereka terhadap Rasulullah. Dulu pada saat Rasulullah mengaku menjadi nabi, orang Yahudi yang imigran ke Mekah dan ke Madinah ngetes Rasulullah. Karena kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim itu sudah termaktub, tertulis di dalam kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi untuk eksperimen, uji coba, ngetes keaslian atau kerasulan Nabi Muhammad, mereka ingin tanya, Muhammad tidak pernah mondok, Muhammad tidak pernah sekolah, Muhammad tidak pernah ngaji, tidak bisa nulis dan tidak bisa membaca. Bisakah dia cerita tentang sejarah nabi-nabi sebelumnya? Akhirnya dites. Ternyata setelah Nabi Muhammad ditanyai, Nabi bisa menjelaskan secara detail kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Makanya di ayat ke-7, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Di dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, 11 saudara,
Hati 12 sama Nabi Yusuf semuanya laki-laki. Itu terdapat pelajaran, bukti konkret bagi orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang cerita mereka. Kita lanjut ayat 8. Idz qalu la Yusuf. Kemarin juga dijelaskan Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf bin Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Kita setiap sholat kita diajari oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah agar membaca sholawat Ibrahim. Di dalam sholawat Ibrahim bukan hanya mendoakan Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib itu ali Sayyidina Muhammad. Itu didoakan dalam sholawat Ibrahim. Allah akan menambahkan rahmat ta'zimnya untuk mereka semua. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana engkau juga memberikan tambahan rahmat ta'zimmu Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ali Ibrahim. Ali Ibrahim itu siapa? Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak dan dari jalur Nabi Ismail. Yang kita bahas sekarang dari jalur Nabi Ishak. Kalau dari jalur Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad termasuk Ali Sayyidina Ibrahim. Termasuk Nabi Ishak ini terlahir dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Nabi Ismail terlahir dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Semua nabinya Allah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, kecuali Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Jadi selain Nabi Muhammad semua keturunan Nabi Ibrahim tapi melalui jalur Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya istri 4. Istri pertama dijelaskan di kitab ini yang bernama Siti Lia. Siti Lia pernikahan dengan Nabi Yakub melahirkan 6 anak. Yang pertama Nabi Yahuda, yang kedua Nabi Royalun, Nabi Syamun, Nabi Lawi, Nabi Yasjar, terus Nabi Rubil. Jadi saya ulangi lagi, Nabi Yahuda, Nabi Rubil, Nabi Syamun, Nabi Royalun, Nabi Lawi, dan Nabi yang terakhir tadi, Yasjar. Jadi pernikahan Nabi Yakub dengan istri pertama Siti Lia itu melahirkan 6 orang. Yang pertama Nabi Yahuda, terus Nabi Rubil, Nabi Syamun, Nabi Royalun, Nabi Lawi, dan Nabi Yasjar. Dari istri kedua Nabi Yakub juga menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Rohil. Siti Rohil ini adik kandung Siti Lia. Dalam pernikahan Nabi Yakub dengan Siti Rohil ini ada 2 pendapat ulama. Ini kakak bersaudara, kakak beradik. Siti Lia sama Siti Rohil sekandung. Ada yang berpendapat menikahnya Nabi Yakub dengan Siti Rohil ba'da mautiha tazawwaja ukhtaha Rohil. Setelah wafatnya Siti Lia, setelah meninggalnya Siti Lia, Nabi Yakub menikah dengan adiknya Lia yang bernama Rohil. Dengan pernikahan Nabi Yakub dengan Siti Rohil melahirkan 2 anak. Yang pertama Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Nabi Yusuf, saudara kandungnya Nabi Banyamin atau Nabi Binyamin. Tuh. Nabi Yakub juga punya istri ketiga, keempat tapi dari budak, dari syariah. Yang pertama Siti Zulfa, lahir 2 nabi, Nabi Dani dan Nabi Naftali. Terus Siti Balha, istri keempat, lahir 2 nabi juga, Nabi Jadi dan Nabi Asyir. Gitu. Jadi kesimpulannya Nabi Yusuf adalah 12 bersaudara. 12 bersaudara. Tapi Nabi Yakub ini lebih sangat sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya daripada ke anak-anaknya yang lain. Jadi sehingga yang lain cemburu, merasa dirinya diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Merasa dirinya Nabi Yakub melakukan diskriminasi, ketidakadilan terhadap kasih sayang terhadap semua anaknya. Mereka iri, cemburu.
Ada yang bilang pernikahan Nabi Yakub dengan Siti Rohel, adik kandung Siti Lia ini memang dijam'u. Ada yang bilang jama'a bainahuma, kakak beradik dinikahi bareng. Walam yakun al jam'u bainal ukhtain muharraman fi syar'ihi. Di dalam syariat Nabi Yakub tidak haram menggabung dua wanita bersaudara dalam satu naungan. Kalau syariat Nabi Muhammad haram, nunggu wafatnya yang kakak baru boleh nikahi adik. Kayak apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an menikah atau menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman menikah dengan putrinya Rasulullah bernama Siti Ruqayyah. Setelah wafatnya Siti Ruqayyah, Sayyidina Utsman menikahi adiknya Siti Ruqayyah, yaitu yang bernama Ummi Kulsum. Ruqayyah dan Ummi Kulsum kedua putri Nabi Muhammad SAW. Jadi menikahnya. Kalau dalam syariat Nabi Yakub tidak ada larangan menikahi kakak beradik dalam satu naungan. Tapi syariat Al-Quran, syariat Nabi Muhammad dilarang keras. Gitu. Jadi diharamkan dikumpulkan dalam satu naungan. Kalau nunggu yang pertama meninggal terus boleh menikahi adiknya, itu seperti itu tidak apa-apa. Kita lanjut. Ayat ke-8. Idh qalu, di saat saudara-saudara Nabi Yusuf bilang ke sebagian saudara yang lain, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan saudara laki-lakinya Yusuf itu lebih sangat disayang oleh bapak kita daripada kita. Siapa saudaranya Nabi Yusuf tadi? Nabi Banyamin. Makanya kisah itu sebelum cerita ke belakang harus tahu dulu kronologinya. Kata yang lain berarti kalau 12 dikurangi 2 orang berarti yang ngomong kayak gitu, yang ngobrol seperti itu berapa orang? 10 orang ini ngobrol. Obrolannya gini, sebagaimana surat Yusuf ayat 8. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan Banyamin, saudaranya Yusuf, itu lebih sangat disayang oleh bapak kita Nabi Yakub daripada kita. Wa nahnu usbah, sedang jumlah kita adalah mayoritas. Kalau sudah dalam bahasa Arab, bahasanya usbah ini mulai hitungan asyra sampai arba'in. Dari hitungan 10 orang sampai 40 itu namanya usbah. Kita jumlahnya mayoritas. Kok mas kalah dengan minoritas? 2 orang saja kok bisa mengalahkan kita 10 orang. Mereka iri, mereka cemburu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita Nabi Yakub sungguh di dalam kesesatan yang jelas, sungguh di dalam khotok, kesalahan yang jelas. Bi'itharihima alaina, dengan memprioritaskan 2 anak itu, anak kesayangannya, daripada kita. Hanya mereka rapat, hasil rapatnya memutuskan uktulu Yusuf, kita bunuh saja, bunuhlah Yusuf. Awitrahu ardon, atau kita asingkan Yusuf, kita buang Yusuf di bumi yang jauh, sehingga yakhlulakum wajhu abikum, biar wajah bapak kalian menghadap kepada kalian, biar perhatian bapak kita kepada kita lagi, tidak kepada Yusuf. Kalau Yusuf dibuang atau Yusuf kita bunuh, maka orang tua kita, bapak kita akan kembali sayang kepada kita ketika bapak kita kehilangan anak yang paling dia cintai. Jadi hasil musyawarah rapat, kapan saudara Nabi Yusuf ngomong uktulu Yusufa awitrahu ardon yakhlulakum wajhu abikum, dan setelah kita membunuh Yusuf atau setelah kita membuang Yusuf, watakunu min ba'dihi qauman sholihin, setelah itu baru kita bertobat menjadi hamba Allah yang soleh, istighfar kita. Mereka seperti itu. Kenapa mereka kok sampai ngomong kayak gitu? Karena gini, kalau di dalam dikatakan innama qalu dzalik, mereka ngomong
uqtulu Yusuf awit rohu ardon. Tujuannya adalah, kan alasannya gini, kronologinya li'anna khabarul manan balaghum, karena berita mimpinya Nabi Yusuf didengar oleh mereka. Obrolan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ini ada yang nguping pembicaraannya. Fatasyawaru fi kaidi baina ahadi amrain, sehingga mereka rapat musyawarah rembukan untuk memutuskan melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama bunuh atau membuang. Yang kedua membuang. Ya apa ini? Kita bunuh apa kita buang? Jadi ada 10 orang ini ada dua pendapat antara membunuh dan membuang. Apa mimpinya kemarin? Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang. Memang di langit itu ada 11 nama bintang. Semuanya turun dari langit sujud kepada Nabi Yusuf. 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Sebenarnya 11 bintang itu lambang 11 saudara Nabi Yusuf. Sedang matahari ada lambang ibunya sendiri, Siti Rohil. Sedang rembulan adalah ayahanda Nabi Yusuf sendiri, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Semuanya sujud, berarti semuanya menghormati Nabi Yusuf. Walhasil Nabi Yusuf akan jadi orang besar, akan dibutuhkan bantuannya oleh keluarga Nabi Yakub yang pada saat itu krisis moneter. Jadi Mesir itu pernah tidak Allah hujani 7 tahun. Makanya dulu dalam sejarah surat li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Sembahlah rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kepada orang Quraisy min ju' karena mereka kelaparan, wa amanu min khauf, yang telah mengamankan orang Quraisy karena mereka ketakutan kepada Raja Abroha yang akan merobohkan Ka'bah. Kenapa ada ayat alladzi at'amau min ju'? Karena di Mekah juga pernah terjadi kayak di Mesir, yaitu tidak Allah hujani 7 tahun. Apa penyebabnya? Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, orang Quraisy Mekah ini ingin membuktikan, terutama ya golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, ngutus utusan mereka yang bernama Abu Sufyan bin Harb untuk menemui Rasulullah di Madinah. Bilang ke Muhammad, kalau memang Muhammad Nabi, Rasul akhir zaman, doakan orang Mekah, sumpahi orang Mekah, buktikan kalau dia Nabi. Biasanya kalau Nabi doa mustajab kan. Akhirnya Rasulullah berdoa atas permintaan orang Mekah sendiri. Waktu itu ngutus Abu Sufyan bin Harb datang ke Madinah. Muhammad, saya utusan delegasi dari Quraisy untuk memohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Tuhanmu, buktikan kenabianmu, sumpahi orang Mekah, doakan orang Mekah. Akhirnya Rasulullah doa, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku untuk membuktikan kebenaranku, kerasulanku kepada orang Quraisy Mekah. Berilah Mekah krisis moneter 7 tahun sebagaimana yang telah engkau berikan kepada kaumnya Yusuf, kaumnya Nabi Yusuf. Jadi ini ada kaitannya, Al-Quran nyambung. Ketika 7 tahun tidak dihujani, berarti krisis. Semua air, sumber mata air akan kekeringan, semua sumur tidak nyumber, mereka pasti kehausan. Ketika air tidak nyumber, maka semua petani akan gagal panen. Pangan krisis, mereka banyak yang mati kelaparan dan mati kehausan. 7 tahun. Kemudian setelah dapat 7 tahun, orang Quraisy Mekah ini ngutus Abu Sufyan lagi untuk menghadap Rasulullah. Suruh doa lagi, buktikan yang kedua kalinya kalau memang dia Nabi, agar Tuhan menurunkan hujan kepada kita, agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Hanya Nabi Muhammad doa lagi, minta dituruni hujan. Sekali hujan langsung 7 hari
Nggak berhenti-berhenti. Akhirnya di Mekah kebanjiran. 7 hari kali 24 jam kali 7. Nggak berhenti-berhenti sedetik pun. Hujan terus. Awal dihujani girang mereka. Tapi karena hujannya overdosis, susah lagi. Setelah dapat 7 hari, ngutus lagi Abu Sufyan bin Harb yang ketiga kali untuk menghadap ke Rasulullah di Madinah. Muhammad, katanya engkau diutus menjadi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam semesta. Mengapa kamu tega melihat kaummu mati kelaparan, mati kehausan, dan sekarang kaummu sengsara kebanjiran, overdosis airnya kelebihan. Akhirnya Nabi Muhammad doa lagi minta diberhentikan. Akhirnya kemudian di tahun-tahun berikutnya terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa ada peperangan, genjatan senjata. Langsung mereka berbondong-bondong, keluarga Abu Sufyan bin Harb masuk agama Islam. Dan kisah ini dirayakan dengan perayaan Idul Adha, hari kemenangan. Fathu Mekah itu ada yang bilang bulan Ramadan, ada yang bilang bulan Dzulhijjah pas haji wada. Nah, kayak gitu. Mereka tanpa diperangi langsung masuk Islam sendiri. Itu kisahnya. Kita lanjut ke kisah Nabi Yusuf lagi, karena ada kaitannya dengan Nabi kita ya, saya ungkit. Nah, saya ungkit biar jelas ya. Demikian pula kisah Nabi Yusuf itu untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Setelah mereka rapat, hasil rapatnya apa tadi? Keputusannya antara dua hal. Yang pertama membunuh, yang kedua mengasingkan, membuang. Hanya qala, ayat yang terakhir yang kita pelajari malam ini, qala qailum minhum. Ada sebagian dari 10 orang itu berkata, tapi yang dimaksud qail di sini adalah putra sulung Nabi Yakub. Siapa tadi? Putra sulung, anak pertama Nabi yang namanya jadi agama. Nabi siapa? Putra pertama Nabi Yahuda. Nah, agama Yahudi itu kan nisbatnya ke Nabi Yahuda. Negara Israel itu nisbatnya ke Nabi Yakub, karena Nabi Yakub nabinya orang Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Nabi Israel. Nabi Israel. Anaknya Nabi Yakub, Nabi Yahuda dijadikan nama agama Yahudi. Agama di sisi Allah cuma Islam. Tidak ada istilah Yahudi, tidak ada istilah Nasrani, tidak ada. Mereka sendiri yang buat. Makanya di Al-Quran dikatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah musliman, orang Islam. Jadi agamanya Nabi Ibrahim itu Islam, agama Nabi Yakub ya Islam, agamanya Nabi Yusuf juga Islam, agamanya Nabi Muhammad juga Islam. Jangan kau kira Islam milik kita toh. Inna dina indallahil Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ali Sayyidina Ibrahim itu Islam semua. Ngerti ya? Tuh, biar tidak salah paham. Terakhir, putra pertama, putra sulung, karena dia kakak tertua. Jadi usulan dua pendapat ini masih belum clear, masih belum deal antara membunuh dan membuang. Nabi Yahuda bilang gini, tapi masih belum jadi nabi ini. Masih belum. Orang jadi nabi itu umumnya umur 40. Kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Semua nabinya Allah rata-rata dilantik di usia 40 tahun, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf pun belum jadi nabi waktu ini, waktu kisah ini. Makanya kita ini diajari mulai kisah Nabi Yusuf dan saudaranya masih kecil, sampai Nabi Yusuf menginjak usia remaja, dewasa, menikah, sampai wafat. Detail Rasulullah menjelaskannya, karena Allah yang punya, yang jadi sutradara skenario film para nabi. La taqtulu Yusuf, katanya Yahuda, janganlah kalian bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi,
tapi buanglah Yusuf di dalam kegelapan sumur. Janganlah kalian bunuh Yusuf. Yahuda ini terkenal arfak bi Yusuf, anaknya Nabi Yakub yang paling sayang kepada Nabi Yusuf, karena dia menghargai pendapat yang lain saja ikut-ikutan. Aslinya Yahuda itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Seakan jangan kalian bunuh Yusuf, tapi buang saja Yusuf ke dalam kegelapan sumur. Mudlimil bi'ri wa alqu fi ghayabatil jubbi. Kalau kita buang ke dalam sumur, sumurnya dimaksud adalah sumur tempatnya para musafir menimba air untuk dipakai minum, kebutuhan musafirnya. Yaltaqithu ba'du sayyarah, agar Yusuf diadopsi, dijadikan anak angkat oleh sebagian para musafir yang menemukan dia, yang lagi menimba air di situ. In kuntum fa'ilin, jikalau kalian hanya ingin menjauhkan Yusuf dari mata kedua orang tua kita, kalau tujuan kalian itu cuma menjauhkan Abah Nabi Yakub dengan Yusuf, tidak usah dibunuh, cukup kita asingkan saja, kita buang saja, katanya Yahuda. Akhirnya ya padilah, akhirnya mereka berjanji kepada Nabi Yahuda tidak akan membunuh Yusuf. Tapi nanti kisahnya malah tidak seperti itu. Nabi Yusuf itu akan dihajar sampai hampir mati. Sadis pokoknya. Disepertikan kayak binatang gitu cara menghajarnya. Dari kisah ini tidak usah lama-lama, yang dapat kita petik benang pelajaran. Jadi orang tua itu kalau besok kita punya anak harus bisa memperlakukan adil terhadap anak-anak kita. Makanya dulu ada cerita sahabat Nu'man bin Bashir, putra dari sahabat Bashir, orang tua anak sama-sama masuk Islam. Nu'man bin Bashir punya ibu namanya Siti Amroh. Siti Amroh. Nu'man bin Bashir ini dikasih hadiah, dikasih hibah sama Bashir, sama bapaknya, dikasih budak gitu, budak laki-laki yang ganteng, yang dibuat bantu pekerjaannya setiap hari. Terus ibunya tidak setuju, Amroh tidak setuju. Saya tidak ridho kalau Nu'man kamu beri budak itu, kamu beri pemberian itu, kamu hadiah itu, saya tidak ridho, katanya ibunya. Sebelum kau minta izin, minta saksi langsung kepada Rasulullah SAW. Katanya sang ibu yang bernama Amroh. Tapi bapaknya Bashir ini sudah kadung memberikan sesuatu kepada Nu'man. Nah, sahabat Nu'man bin Bashir ini yang cerita, perawi hadisnya Nu'man bin Bashir. Akhirnya setelah menghadap ke Rasulullah SAW, singkat cerita, Kanjeng Nabi tanya, hal a'taita sa'ira auladikum kama a'toi tahu, apakah kamu juga memberikan pemberian sama terhadap putra-putramu yang lain, wahai Bashir, sama seperti yang telah kau berikan kepada Nu'man? Terus Bashir menjawab, sang ayah menjawab, lah, tidak Rasulullah, karena saya lebih sayang ke Nu'man, jadi yang lain tidak saya kasih sesuatu, saya hanya memberikan ini kepada Nu'man. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fattaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil, perlakukan adil anak-anakmu. Akhirnya pemberian yang sudah terlanjur diberikan kepada Nu'man ini faraddah, hati ya, dicabut kembali. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang tua sudah terlanjur ngasih sesuatu kepada salah satu anak, ini boleh pemberiannya dicabut kembali, hibahnya boleh diambil lagi, boleh. Tapi kalau ada anak kadung ngasih sesuatu ke orang tua, maka anak tidak boleh mencabut kembali. Itu bedanya secara fikih seperti itu. Itu dari hadis ini seperti itu pelajarannya. Kita itu sunat menyamaratakan kasih sayang, menyamaratakan pemberian, mengadili semua anak-anak kita. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena itu yang lebih dekat dengan takwa kepada Allah. Kalau Rasulullah mengatakan fattaqullah wa'dilu baina auladikum, seperti itu kesimpulannya gitu.
Jadi bukan hanya kayak Nabi Yakub ini, kita belajar kisah Nabi Yusuf ini biar kita ngerti sekelas Nabi punya anak, dikasih anak bandel-bandel sama Allah. Apalagi sekelas kita, sekelas orang tua kita. Tapi ujung-ujungnya nanti mereka semua bertobat, Allah jadikan Nabi juga. Hanya saja saudara Nabi Yusuf hanya sebatas jadi Nabi, sedang Nabi Yusuf menjadi Rasul. Ada yang bilang saudara Nabi Yusuf semuanya dijadikan wali, hanya Nabi Yusuf yang derajatnya paling tinggi jadi Rasul, jadi Nabi sekaligus jadi Raja pembesar. Mudah-mudahan intinya kita dapat barokah semua orang soleh yang kita sebutkan ceritanya, sehingga pasangan hidup kita, keluarga kita, anak dan seluruh keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang adil, yang bertakwa kepada Allah, ahli ibadah, menunaikan sholat, ahli Quran, ahli hadis, ahli mengamalkan ilmu. Allah jaga diri kita, Allah jaga pasangan hidup kita, Allah jaga semua anak dan semua keturunan kita sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Yang terakhir kita doa bareng, mudah-mudahan di Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa menuai malam Lailatul Qadar. Di saat Allah turunkan Lailatul Qadar, semoga Allah sibukkan kita dengan ibadah, dengan urusan akhirat. Ala hadiniat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.